Selamat datang di Weekly Opsia minggu keempat Februari 2023. Kira-kira ada informasi menarik apa aja minggu ini? Langsung aja kita bahas. Untuk minggu ini, informasi menariknya itu dikuasai dari update startup dan juga teknologi dan bukan investment. Dimulai dari kabar dari Grab, Mtek dan juga Singtel yang dikabarkan segera merealisasikan bank digitalnya di Indonesia. Jadi realisasinya di sini adalah proses rebranding dari bank yang saat ini sudah ada, yaitu Bank Fama yang dikelola oleh Mtek, di mana nantinya akan di-rebranding menjadi bank digital. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang ini Indonesia udah dipenuhi oleh bank digital, di mana memang rata-rata itu dikuasai oleh startup teknologi yang sudah ada. Dan dengan kehadiran Bank Fama yang di-rebranding ini menjadi bank digital, menambah satu lagi brand bank digital yang ada di Indonesia. Kira-kira apakah dia bisa menarik minat para konsumen untuk menggunakan aplikasi dari bank digital ini? Kita nantikan saja. Selanjutnya update terbaru dari ERP atau Electronic Road Pricing, di mana minggu kemarin itu para driver ojol melakukan demo besar-besaran ke Dishub terkait pricing yang dibebankan kepada driver ojol. Dan sepertinya ada angin segar setelah pertemuan tersebut, di mana draftnya akhirnya ditarik untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian. Dan rumornya di sini bahwa nantinya kemungkinan ojol itu tidak perlu membayar ERP ketika mereka memasuki jalan yang berbayar tersebut. Tapi sepertinya meskipun baru rumor dan belum diterapkan, sudah banyak orang yang mengambil kesempatan, di mana orang-orang menjual jaket ojol dengan harga yang lumayan pricey, dari sekitar 50.000 sampai 300 ribuan. Menurut gua, jika ingin masuk jalur ERP itu dilihat dari atributnya saja, tentunya cara ini lumayan berhasil ya untuk mengelabui orang-orang yang menjaga ERP tersebut. Tapi kalau seandainya penerapan ERP ini memanfaatkan teknologi yang mutakhir, tentunya nantinya akan ada atribut tersendiri yang memastikan bahwa yang melewati itu adalah ojol atau bukan. Sehingga atribut berupa jaket itu menurut gue sih udah nggak mempan. Tapi ya balik lagi lah, kalaupun benar-benar kecolongan dengan atribut jaket ini, gue rasa akan segera ketahuan dalam waktu yang dekat. Karena pasti banyak yang beli dan juga pasti banyak yang pakai di jalan. Ya paling semingguan lah hal itu bisa kecolongan, kemudian nanti ada penerapan sistem yang lebih aman lagi atau secure lagi. Next, berita selanjutnya datang dari Internet Explorer yang pada tanggal 14 Februari 2023 kemarin dihentikan operasionalnya oleh Microsoft. Mungkin di sini banyak yang berpikir alasan terbesarnya karena kehadiran ChatGPT, tapi jawabannya enggak. Karena sebenarnya Microsoft itu udah pengen menghentikan Internet Explorer itu sejak 8 tahun yang lalu. Dimana salah satu langkahnya ya mereka mengeluarkan browser terbaru yaitu Microsoft Edge. Sebenarnya penghentian operasionalnya ini udah sejak 22 Juni 2022. Cuma benar-benar udah nggak bisa dipakai itu di tanggal 14 Februari kemarin. Mungkin ini adalah salah satu langkah dari Microsoft agar mereka itu bisa fokus ke dalam pengembangan ChatGPT. Terlebih yang kita tahu bahwa ChatGPT ini sudah terintegrasi dengan Bing. Nantinya juga di Microsoft Edge ini ada penambahan fitur ya yang terintegrasi dengan ChatGPT, yaitu yang pertama chat, yang memungkinkan user itu untuk meringkas atau merangkum halaman web atau dokumen yang mereka buka, kemudian mengajukan pertanyaan terkait halaman web atau dokumen tersebut. Dan yang kedua, fitur Compose. Fitur Compose ini berfungsi sebagai asisten dalam penulisan. Jadi kalau kalian itu ingin nulis email, bikin konten sosmed, bisa menggunakan fitur ini. Nah, cuma untuk waktu rilisnya itu belum ada ya. Jadi kita tunggu aja. Kira-kira nantinya ini bakalan seperti apa. Biasanya sih ada uji atau testingnya dulu kayak Bing dengan ChatGPT ini. Berita selanjutnya datang dari Instagram, di mana kali ini beredar rumor bahwa Instagram itu sedang menyiapkan fitur yang memungkinkan kita untuk mengetahui siapa yang melakukan screenshot terhadap story kita. Rumor ini beredar di Instagram ya oleh akun desainer Hello, di mana dia menunjukkan sebuah screenshot aplikasi Instagram dengan fitur tersebut. Dalam cuitannya tersebut dia mengungkapkan juga bahwa ini adalah salah satu bentuk eksplorasi terhadap desain tampilan yang akan muncul nantinya. Tapi balik lagi ini masih rumor dan belum ada kepastian. Tapi menurut gua sih ini lumayan bermanfaat juga ya untuk mengetahui siapa aja yang nge-screenshot story kita. Terlebih belakangan memang banyak masalah hasil screenshot story kita itu yang tersebar bahkan viral.
yang kadang malah membawa masalah juga. Jadi kita perlu tahu siapa saja yang melakukan screenshot terhadap konten kita. Sehingga kalau terjadi masalah kita bisa tracing lah siapa pelakunya. Dan update terakhir yang pengen gue bahas di sini adalah dari aplikasi pemerintah yaitu Peduli Lindungi, di mana mereka itu akan bertransformasi, merebranding diri mereka menjadi aplikasi Satu Sehat. Ini adalah sebuah platform yang memungkinkan data medis kita itu terintegrasi ke dalam satu platform saja. Selain data yang terintegrasi nantinya ada juga fitur poin yang didapatkan dari aktivitas kita berjalan, di mana nantinya poin ini bisa ditukarkan dengan vitamin yang disediakan oleh pemerintah. Untuk keamanan datanya sendiri, saat ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Menurut gue ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sebuah bentuk dukungan kepada perkembangan startup terlebih di bidang kesehatan. Tapi balik lagi, memang concernnya di sini adalah keamanan data yang belakangan memang data pemerintah itu sering bocor. Semoga dengan kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ini, keamanan data dari record medical kita itu bisa jauh lebih aman. Dan juga semoga ekosistem yang dibangun oleh pemerintah ini dapat membantu startup health tech di Indonesia itu menarik di mata investor, sehingga para investor itu invest di Indonesia. Oke, jadi itulah beberapa informasi menarik di minggu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.